Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kurnia Putra, MPM 19043 dari kelas 5A. Saya akan menyampaikan tugas manajemen konstruksi dosen pengampu Ibu Vivi Aryani. Secara umum, perkembangan sektor konstruksi melaju dengan pesat. Jumlah kegiatan dan proyek konstruksi semakin banyak, di mana laju perkembangannya mengikuti perkembangan dana yang semakin meningkat dengan kendala waktu yang semakin singkat. Hal ini yang mengakibatkan banyak perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan proyek, misalnya dalam perubahan teknologi pelaksananya. Dalam pengadaan sumber daya proyek, misalnya pendanaan yang biasanya cukup diadakan oleh pihak-pihak utama yakni owner, konsultan perencanaan, dan kontraktor seringkali tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Misalnya pengadaan dana yang biasanya diadakan oleh owner akibat kebutuhan dana yang besar yang dilibatkan pihak-pihak seperti investor dan beberapa institusi keuangan untuk membantu owner dalam menyediakan dana. Struktur organisasi. Bentuk organisasi akan terlihat dalam struktur organisasi secara fisik. Dapat dinyatakan dalam bentuk gambaran grafik atau bagan yang memperlihatkan hubungan unit-unit organisasi dan garis wewenang yang ada. Bagan ini merupakan suatu hasil keputusan tentang struktur organisasi yang bersangkutan yang sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi dan hubungan kontraktor. Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu bagan organisasi dapat terdiri dari dua hubungan kerja, yaitu pertama hubungan fungsional, hubungan sesuai fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek, seperti hubungan antara konsultan perencana dan kontraktor. Misalnya ada tahap desain di mana konsultan perencana berfungsi sebagai perencana, kontraktor belum berfungsi. Demikian pula sebaliknya, pada saat kontraktor berfungsi sebagai pelaksana, konsultan perencana sudah tidak berfungsi. 2. Hubungan kontrak adalah hubungan berdasarkan kontrak antara dua pihak atau yang lebih terlibat kerjasama. Kontrak merupakan kesepakatan atau perjanjian secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum. Kesepakatan ini dicapai setelah satu pihak penerima penawaran yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam penawaran. Organisasi fungsional. Pada struktur ini terbagi lagi menjadi dua, projek ekspeditor dan projek koordinator. Dengan menggunakan struktur ini memiliki beberapa keunggulan, yakni memiliki fleksibilitas tinggi serta memiliki jalur karir dengan keahlian tertentu. Namun pada struktur organisasi proyek cenderung kurang memperhatikan pada keahliannya. Ciri fungsional. Pertama, pembagian tugas dapat dibedakan secara jelas dan tegas. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak memerlukan koordinasi karena koordinasi dilaksanakan oleh pimpinan tingkat atas. 3. Pembagian unit-unit organisasi berdasarkan spesialisasi kegiatan. 4. Para pembantu pimpinan atau unit mempunyai wewenang memberikan perintah langsung pada unit-unit bahan masing-masing. Organisasi matrik. Akibat perkembangan proyek yang membutuhkan dana besar menyebabkan kegiatan tersebut semakin banyak pula. Hal ini menyebabkan kebutuhan jumlah personil bertambah sehingga kemudian terjadi pemakaian bersama personil di beberapa tempat. Oleh sebab itu kemudian timbul organisasi matrik yang memungkinkan personil untuk bekerja dengan dua arah tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, sehingga menyebabkan pemakaian personil itu lebih efisien. Matrik adalah suatu desain struktural yang menugaskan para spesialis dari departemen fungsional tertentu untuk bekerja pada satu tim yang dipimpin oleh seorang pimpinan proyek. Organisasi matrik disebut juga proyek organisasi. Karena proyek mempunyai jangka waktu tertentu, maka diperlukan suatu metode manajemen dan pengorganisasian yang tidak mengganggu struktur organisasi. Organisasi garis langsung. Seperti penjelasan pada organisasi matrik, dengan peningkatan dana proyek mengakibatkan kegiatan proyek semakin banyak pula. Hal ini akan menambah beban pekerjaan bagi para personel. Untuk meningkatkan mutu pekerjaan, personel tidak dapat bekerja sendiri seperti pada organisasi fungsional, tetapi membutuhkan saran atau bantuan dari seorang staf, sehingga timbullah organisasi garis dan staf. Pada organisasi garis dan staf terdapat dua kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tugas, yang digambarkan dengan garis. Orang yang melakukan tugas berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini hanya berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional. Orang tersebut disebut staf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.